Di channel Om Mobi kami pernah membuat video karena kegabutan kami menghitung-hitung tombol yang berada di dalam mobil, di beberapa mobil dalam garasi ini. Dan yang menang adalah mobil ini. Jumlah tombol terbanyak yaitu 119 tombol yang ada pada Mercedes-Benz V-Class ini. Banyak sekali. Kami suka tombol-tombol. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini merupakan mobil yang sangat terkenal di Eropa, bukan karena mereknya, tapi karena fungsinya. Namun kami heran, karena secara fungsi yang dimaksud orang Eropa itu tidak bagus-bagus amat. Nonton video ini sampai habis. Ini adalah Mercedes-Benz V-Class. Sebelum kami membahas tentang mobil ini, karena Mercedes V-Class belum pernah kami review sebelumnya, kami bahas dulu tentang sejarahnya. Ini merupakan sejarah penting, karena sebelum mengenal mobil yang berbentuk roti tawar itu yang namanya Alphard, Mercedes sudah membuat mobil yang roti tawar duluan. Di awal tahun 1996 dengan kode bodi W638, bentuknya seperti ini. Kami suka dengan bentuknya, dan saat mobil ini dibuat, semua benar-benar untuk kemewahan. Dan punya nama lain yaitu Viano, tapi saat itu juga ada versi yang tidak terlalu mewah yang dinamakan Vito. Kemudian lanjut generasi kedua dengan kode bodi 639. Produksi dari tahun 2003 sampai 2014. Kami agak kurang suka dengan bentuknya, tapi generasi yang ini benar-benar populer di Eropa. Melihat mobil ini seperti melihat Kijang di Indonesia. Banyak sekali. Apapun untuk mengangkut manusia ataupun barang pasti pakai mobil ini. Tapi mereka punya saingan berat yaitu VW Commuter atau Caravelle. Kemudian model yang ini tahun 2014 dan generasi ketiga ini cukup unik karena ada beberapa versi. Ada rear wheel drive seperti sebelum-sebelumnya, all wheel drive, dan ini aneh, front wheel drive. Luar biasa. Dan yang di hadapan kami ini merupakan versi facelift tahun 2020. V260. Bentuknya ini lebih bagus daripada generasi pertama, dan apalagi generasi kedua, terutama pada moncongnya. Belakangnya, ya lebih baik daripada yang kedua, tapi menurut kami tidak lebih bagus daripada yang generasi pertama. Mungkin karena ini kacanya tuh besar sekali sampai bawah sini, mengingatkan pada Honda Brio. Perubahan-perubahannya pada facelift ini adalah pada bumper depan. Kemudian headlamp sekarang memakai ini. LED Intelligent Light System. Lampu belakangnya masih sama, tapi ada perubahan yang keren yaitu velgnya. Tadinya sudah besar 18 inch, sekarang malah lebih besar lagi 19 inch. Dengan ukuran Bannya ini 245, 45, 19. Pada umumnya mobil Eropa macam roti tawar seperti ini, baik berlogo bintang maupun yang berlogo mobil rakyat, adalah bermesin diesel. Kali ini tidak, ini adalah bensin. Mana buka kap mesinnya ya? Nggak ketemu buka kap mesinnya nih. Luar biasa ini V-Class. Nyari bukaan mesin susah sekali, tapi ketemu. Ada di sini. Nah, ini ngumpet sini. Tuas cuma sekecil ini. Luar biasa. Sedikitnya sign. Dan hanya 4 silinder berkapasitas 2000 cc saja. 211 horsepower dan 350 Nm. Itu karena turbo. Yes, ada turbo dalam sini. V-Class ini sangat unik sekali karena dia punya versi rear wheel drive yang biasa, kemudian four wheel drive dan front wheel drive. Aneh sekali kan? Nah, yang ini tentunya normal. Rear wheel drive, mesinnya posisinya longitudinal. Tapi kami juga nggak tahu yang front wheel drive itu longitudinal apa transversal. Ini menempel ke gearbox 7G Tronics yang berarti 7 speed. Jadi sudah sekian lama yang namanya V-Class itu diesel. Kenapa? Tahu-tahu bensin. Kami tanya Mercedes-Benz, ternyata katanya permintaan pasarnya begitu. Permintaan pasarnya bensin. Kemudian kami berpikir, permintaan pasar berarti mau menyaingi Alphard. Karena Alphard itu nggak ada yang diesel. Tapi atau mungkin karena kualitas minyak diesel di Indonesia masih belum ada yang cukup dengan dieselnya Mercedes-Benz zaman now. Bisa jadi begitu. Bahkan bahan bakar diesel yang terbaik sekalipun
terlihat juga pada BMW, sudah tidak ada lagi yang diesel. Oke, lanjut lagi, kami ingin bahas apakah ini muat di garasi Anda. V-Class yang dijual Mercedes di Indonesia adalah yang long wheelbase, jadi panjangnya 5,140 meter. Yes, lebih panjang daripada S-Class yang long wheelbase. Sekarang mobil tes kami ini masih pakai kunci seperti ini, ya, dengan tombol yang banyak. Tapi nanti katanya buat jualan di masyarakat itu sudah memakai kunci yang keyless. Jadi nggak usah pakai pencet-pencet dan nyolok-nyolok. Bagasinya sudah ada power tailgate, dan ini kami suka. Kalau menurut Anda membuka tailgate itu terlalu besar karena hanya memasukkan barang yang kecil, bisa dibuka kacanya saja. Ah, ini tailgate terbaik untuk syuting. Jadi tidak khawatir kameramen kami jatuh. Bagasinya ini besar dan jelas tinggi. Kalau ini kurang besar, masih bisa dimajukan lagi row ketiganya ini. Sayang sekali tidak bisa dilipat macam Alphard. Luas sekali ini, jadi kalau misalnya bawa stick golf, itu bawanya nih kalau dimajuin sedikit aja, itu bisa bawa 1, 2, 3, 4 stick golf berdiri posisinya. Luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya memang tempat ini kurang, jok-jok ini nih sayang tidak bisa dilipat seperti Alphard kanan kiri begitu, tapi dia bisa dimajukan. Susah sekali. Jadi ini butuh otot dan ekstra effort. Kami sudah mencoba untuk lipat-lipat ini, nyopot bahkan, namun gagal. Kami tadinya rencana nyopot yang row ketiga ini, taruh di depan jadi posisi row kedua, terus dibalik ke belakang. Kan jadi lebih enak. Sekarang interiornya. Namun sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sebentar dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya agar kami bahagia. Naik mobil ini kayak naik SUV atau naik truk. Dikit butuh effort. Mungkin karena kami kegemukan. Kelamaan stay at home. Joknya tinggi, jauh dari aspal. Nyalakan dulu karena panas. Nanti dipencet ya, bukan yang kayak begini. Ini cuma mobil tes doang. Luar biasa, ini seperti masuk ke dalam sedan mewah Mercedes. Bergelimpangan wood panel di mana-mana. Materialnya semuanya empuk-empuk. Kecuali yang di sini. Tapi di konsol tengah ini tempat armrestnya sih empuk. Cuma sisanya dia plastik keras. Tapi nggak apa-apa. Sebagian besar sudah empuk, termasuk door panelnya. Apapun yang tangan bisa raih di door panel, kecuali yang bawah. Yang bawah enggak. Nah, AC-nya itu kan langsung nyala. Kami jarang mematikan AC kalau mobil-mobil baru. Tapi masalahnya dinginnya tuh agak lama nih, angin dulu yang keluar, nggak langsung begitu. Sayang pada mobil ini tuh masih mendapatkan layar yang kecil ini dan belum MUX. Jadi belum bisa, hey Mercedes. Belum ada. Bukan karena mobil ini budek, tapi karena belum dilengkapi dengan MBUX yang merupakan teknologi terbaru untuk infotainment Mercedes. Ini masih memakai layar yang tidak besar ini dan memakai puter-puteran besar ini, dan ada trackpadnya juga. Tidak dikontrol memakai touchscreen, hanya memakai 2 controller ini. Walaupun ini sistem yang lama, tapi audionya adalah Burmeister. Yes, audio mahal. Ini sudah memakai kamera 360, namun tombolnya ngumpet di situ. Kecuali kalau kita masukin gigi mundur juga dia akan nyala sendiri. Ini pencetannya agak ketutupan setir. Kemudian ini AC-nya, dual zone di depan, kalau ditambah di belakang menjadi triple zone. Padahal ini depan nggak perlu dual zone ya, yang perlu dual zone tuh mungkin belakang. Karena bosnya duduk di belakang, bukan di sini, ini supirnya. Dan ada tombol yang paling populer untuk dipencet pada Mercedes-Benz, yaitu tombol sirkulasi AC. Yang akan selalu keadaan mati saat mobil dihidupkan, dan kalau dinyalakan akan mati sendiri beberapa menit. Oh, udara luar lebih bagus daripada kabin mobil. Nggak di Jakarta nggak begitu. Di bagian tengah sekitaran pengontrolan layar itu ada driving mode yang terdiri dari sport, comfort, dan ekonomi. Ini ada parking sensor dan mobil ini bisa parkir sendiri. Yes. Jadi nggak perlu khawatir parkirin mobil yang gede karena mobilnya bisa parkir sendiri. Namun, kalau kami jadi yang bawa mobil ini, kami malas nyobanya. Komputer disuruh parkirin mobil segini gede. Nah, ini ada untuk tombol buka pintu belakang yang geser. Ya, yang kiri, tombol di sebelah kiri tanpa perlu ditahan,
tinggal pencet. Yang kanan ada di sebelah kanan. Instrumen klasternya itu standar Mercedes yang belum MBUX yang diatur dengan jempol kiri. Untuk kesibukan jempol kanan bisa untuk mengatur audio dan telepon. Setirnya itu bisa tilt dan teleskopik. Ya, Mercedes-Benz. Joknya ini kami ngerasa, oh ini kok bawahnya nggak terlalu besar ya, nggak seperti sedan-sedan. Nah, rasanya sih begitu ya, tapi mungkin kami salah. Ini bisa dikontrol full secara elektrik, full. Kanan dan kiri, dan ini cukup lengkap pengaturannya dengan 3 memory seat. Bahkan ada pemanas yang tidak terlalu penting. Ya, ada lumbar support juga yang bisa diatur posisinya sampai ke headrestnya. Headrestnya pun elektrik. Tapi buat apa ada di sebelah kiri juga seramai itu? Sebenarnya tidak perlu-perlu amat. Mungkin kalau bos sedang nyetir dan sebelah kiri itu duduk nyonya. Praktisnya luar biasa. Pertama di pintu aja ada 2 level tempat-tempat. Level yang atas 11 speaker dan yang bawah ada bottle holdernya juga. Yang bawah ini sangat jauh untuk diraih ya. Yang atas tuh enak masih. Kemudian ada 2 cup holder di sini dan ada tempat lagi kecil di depannya bisa untuk taruh handphone pas sekali. Terus di sini ada konsol besar, pencet terbuka, ada tempat di dalamnya dan di bawah sini ada kulkasnya. Literally kulkas. Bukan cool box, tapi kulkas, literally kulkas. Nah, indahnya ini belum MBUX adalah colokan USB. Colokan USB di sini ada 2 dan masih USB biasa, belum USB-C. Kami belum masuk ke zamannya USB-C. Kemudian laci ini ada gitu dibuka ada 2 tempat di sini sama di sini. Nah, bagian atas sini mungkin bisa dipasang CD changer. Itu zaman CD changer. Di atas ini ada tombol untuk membuka sunroof belakang dan lampu-lampu baca. Spion tengah sudah auto day night. Namun wiper belum auto wiper. Ada pedal shift yang sangat amat jarang digunakan karena ini adalah sebuah van. Terus ngoper-ngoper khas Mercedes-Benz di sebelah kanan sini. Untuk kontrol lampu, nah lampu depan ada autonya. Bisa manual leveling juga, tombol fog lamp juga ada di sini. Kemudian rem tangannya ini memakai jari, tidak masalah bagi pria yang jarinya terlatih. Oke, sekarang ke belakang. Ini luar biasa. Row kedua mobil ini begitu dilihat seperti memanggil-manggil minta diduduki. Kemudian kami langsung masuk dan menduduki kedudukan itu. Mewah sekali. Wow. Nikmatnya luar biasa jok ini. Enaknya dia ada tombol. Jadi nggak perlu kesini-sini untuk nutup, tinggal pencet tombol itu. Wah, luar biasa, luar biasa. Ini seperti langsung diambil dari S-Class. Oh iya, kami lupa bilang kalau jok mobil ini semuanya kulit. Ini ada tempat kaki. Jangan bicara soal legroom ya pada mobil van, karena akan pasti lega sekali. Dan legroom itu masih bisa ditambah lagi dengan mundurin kursinya. Pengaturan pada jok ini semuanya elektrik. Jok diatur secara elektrik. Ya, semua bisa diatur kecuali maju mundur. Bahkan naik turunnya headrest juga bisa dari sini. Dan yang paling sempurna adalah the leg rest-nya. Dengan leg rest yang menyangga betis kami yang tidak ringan. This is life. Duduk di belakang sini Anda tidak akan kepanasan punggungnya karena ini bisa didinginkan. Dan juga bisa dipanaskan kalau Anda kedinginan. Ya, itu jarang terjadi. Dan juga bisa pijat. Hemat spa. Senderin lagi. Ini bisa sambil tidur. Cuma problemnya itu satu adalah apabila Anda mau ngeset nyetel ini maju mundur, tidak bisa pakai elektrik ini. Ada tuasnya di sini untuk maju mundur. Au. Mundur, pakai kaki dorong, berat. Yes, gitu caranya. Ya wajar memang jok yang nempel pada suatu rel yang panjang sekali ini secara mekanikal agak susah dipasang motor listrik. Di sini tidak ada rear seat entertainment. Ini harusnya ada lubang. Ada lubang untuk masukin TV. Yes, buat rear seat entertainment. Dan kalau mau mengatur AC, jauh. AC-nya tuh belakang ada 4 lubang. Apabila Anda membawa minuman panas ataupun dingin, bisa tetap panas pada cup holder yang ini dan bisa terjaga dingin juga. Ini cup holder bagus sekali. Ada tempat-tempat bullpen di sini. Di bawah sini juga ada tempat-tempat. Sayangnya, apabila Anda duduk di belakang sini,
Anda akan kangen sama yang namanya charger. Yes. Nggak ada di mana-mana colokan USB di belakang sini. Ya, Anda harus punya kabel USB yang panjang, colok ke depan sana. Yang kami sangat suka adalah atapnya. Wah, ini 2 panoramic roof besar yang ditutup tirai kalau panas terik matahari. Bisa dibuka juga untuk melihat awan dan gedung-gedung tinggi dan bintang kalau malam. Bisa tilting saja atau benar-benar dibuka. Bisa untuk kampanye juga. Walaupun cuma segitu. Cuma ada jendela juga di belakang yang nyampe kita switchnya di sini. Bukaan model Kijang zaman dulu. Bisa pijat pula. Ini rasanya di belakang sini tuh seperti duduk di belakang S-Class. Especially gara-gara bantalnya ini. Dan lebih dari S-Class kan ada tempat kakinya, leg restnya. Enak sekali di belakang sini, tapi kami menemukan masalah yang sangat serius apabila Anda mau ke row ketiga. Ini captain seat, tapi tidak ada celah sama sekali untuk ke belakang. Biasanya mobil yang captain seat punya keindahan yaitu akses row ketiga, bisa lewat tengah sini. Tapi ini sama sekali nggak bisa dilewatin. Kalau mau dilompatin, sayang ya, nanti rusak. Satu-satunya cara untuk masuk ke row ketiga adalah majuin jok ini. Oke. Nah, kita tuh biasanya kalau naik mobil seperti ini pasti kan karena ini mobil setir kanan di negara setir kanan, pasti masuknya dari sebelah kiri. Masuk dari sebelah kiri, oke, harus majuin jok. Jadi satu-satunya cara majuin yang kiri adalah tuas ini. Oke. Tuh kan, foot rest, karena leg restnya belum kelipat jadi agak susah. Baru bisa akses masuk ke belakang. Karena jok ini, row kedua ini joknya di copy paste, bukan di mirror. Jadi setelan untuk maju mundurnya itu semuanya ada di sisi kanan. Jadi lebih mudah untuk row ketiga pakai pintu kanan karena tuas ini ada di kanan. Baru bisa masuk. Heran, susah bener. Seberapa lega row ketiganya tergantung setelan kita. Tergantung setelan kita ini seberapa maju mundur, karena ini juga menempel pada rel yang bisa dimaju mundurkan. Dan seberapa tega bos Anda yang duduk di depan sana. Di sini maksudnya. Sesempit apa. Tapi ini depan sana udah lega, sini juga masih lega. Gak ada masalah. Dan ini tersedia 3 kursi untuk bertiga dan bertiga. Kalau bertiga di sini kami yakin pasti lega. Cuma nggak ada armrest di sini ya, hanya ada pinggir-pinggir, tangan bisa beristirahat begini. Pengen agak tiduran masih bisa senderin. Agak mentok sebelah kiri. Aduh, ya masih bisa senderin, masih bisa santai, dan jalan jauh begini enak, kami yakin. Kepraktisan di belakang sini apabila Anda mau naruh handphone, nggak ada tempat, taruh di kantong atau jok sebelah Anda atau di kantong ini, ya nggak ada tempat sama sekali. Tapi kalau Anda haus, ada cup holdernya. Kanan kiri cup holder ya, dan cup holder ini cup holder yang model bisa dilepas begini. AC-nya ini agak ke depan sekali ya. Nah, tapi di kedua sisi bisa ngecharge. Ini ada colokan 12 volt power outlet kanan kiri, dan ada bottle holder lagi. Oh, ada ini, lihat nih. Ya, ada tuas kecil untuk majuin. Masa Mercedes ketinggalan beginian ya? Ya, row ketiga ini kalau dibandingkan dengan row pertama dan kedua, ya seperti biasa row ketiga pada MPV, cocok untuk tahta terendah pada keluarga Anda. Kami ingin kasih lihat ke Anda juga suasana malam pada mobil ini, seperti ini. Sekarang saatnya kita jalan. Beda. Terasa lebih mahal, terlihat lebih mahal. Juga karena dashboardnya, kalau ini dashboardnya tuh udah bener-bener Mercedes-Benz. Sama seperti yang sedan-sedan gitu, kayu, enak dilihat.
Rasa nyetirnya mobil ini oke di tangan dan di visual mata. Tidak seperti naik mobil van besar. Ini seperti naik sedan Mercedes mewah. Rasa setirnya itu macam sedan Mercedes yang mewah. Tapi ya memang agak kurang direct. Namun kami tidak pernah nyetir mobil macam ini yang setirnya sedirect ini. Karena ini memang Mercedes-Benz, jelas nyaman. Tapi kalau dibandingkan dengan Alphard, ini bentuk kenyamanan yang agak berbeda sebenarnya. Ini nyaman yang terbentuk juga dari beratnya mobil. Ya, mobil ini tuh 2 ton lebih. Jadi membentuk kenyamanan, rasa kenyamanan yang berbeda. Tapi kekedapannya luar biasa. Itu motor-motor hanya terlihat saja, tidak terdengar. Urusan sportiness dari suspensi suatu mobil besar begini pasti bisa berjoget-joget. Sport mode. Ini ada mana sih driving mode-nya? Comfort, sport, manual, sport, gas. ...211 horsepower, torsinya 350 Nm, rata dari 1800 rpm sampai 4000 rpm. Nah, kami suka turbo. Turbo itu bisa mengatur torsinya di mana, terus lag-nya seberapa, tenaganya sampai seberapa. Tapi ini di set sampai 211 horsepower dari mesin 2000 cc saja. Terus transmisinya juga ya ngopernya nggak sesigap itu, tapi lumayan cepat. Performance memang bukan untuk mobil ini mobil untuk kenyamanan yang dibawa. Tapi apabila dibutuhkan performance, mobil ini cukup bisa lari asal jangan belok terlalu kencang, karena akan menimbulkan miring. Lalu ketika kita sudah melaju seperti ini, pasti suatu saat nanti akan butuh ngerem. Rem mobil ini, ini posisi kaki kita tuh agak di bawah ya. Sebenarnya antara badan dengan setir tuh pas sekali ya, karena bisa di set semuanya tentunya pas sekali. Tapi dari jarak kursi ini tempat duduk kita ke lantai bawah itu agak lumayan jauh, sehingga menimbulkan posisi duduk kayak duduk di kursi meja makan gitu. Nah, agak aneh menginjak pedalnya kalau nggak biasa, tapi kalau sudah biasa ya nggak ada masalah. Remnya itu kalau diinjak agak berat. Bukan berarti nggak pakem, ini pakem sekali, tapi agak berat. Mobil besar, panjang, visibility belakang ini pasti terkorbankan juga di spion tengah. Spion tengah ini yang kami lihat itu tetap masih kelihatan ke belakang, tapi ketutupan headrest. Tepatnya headrest yang tengah. Cuma if you are in Mercedes-Benz, itu ada timbul rasa safe, aman. Ya, safety ratingnya Euro NCAP segini. Dan mobil ini karena dia V-Class dan yang mahal tuh, lihat jok belakangnya, banyak fitur-fitur safety yang tertanam. Apakah susah kalau dibawa ke tempat-tempat sempit? Sebenarnya ya itu faktor kebiasaan lagi. Kalau kami suka nyetir mobil besar walaupun sulit. Nah, itulah tantangannya. Sempit-sempit sulit ya, mungkin pria normal ya senang dengan yang sempit-sempit, tapi dengan mobil besar itu tantangan lebih. Dan ini radius putarnya itu sangat amat luar biasa. Tuh angkanya tuh, karena kami lupa. Luar biasa untuk mobil yang sepanjang ini. Sangat luar biasa. Satu lagi kelemahan, kami baru sadar bahwa footrest-nya nggak ada di sebelah kiri, jadi kaki ngewer-ngewer aja gitu. Mungkin karena terlalu jauh antara jok dengan lantainya, ini nggak ada footrest-nya. Yap, ini adalah tempat yang paling enak di mobil ini. Hehehe, row kedua. Ini benar-benar macam duduk di S-Class. Electric seat. Kita coba yang paling relax posisi duduknya.
Wah, nikmat sekali, nikmat sekali. Oke, terusnya bisa diatur secara elektrik juga. Berlapiskan bantal. Masih bisa tidurin lagi apa enggak? Masih bisa tidurin lagi. Luar biasa. Dan saya nggak bisa nyuruh supir untuk majuin jok depan kiri nih. Dan ini lebih tidur dibanding dengan S-Class. Ya jauh, ini beneran tiduran beneran posisinya. Sayang sekali karena posisi duduk kita ini tinggi dibanding dengan aspal. Jadi kalau misalnya goyang-goyang itu lebih terasa dibanding dengan S-Class. Ya ini bukan S-Class, ini adalah V-Class yang digayakan seperti S-Class. Ini ada pijatnya sedikit. Kita coba pijat sedikitnya itu. Pijat ini maksimal. Oke, mulai memijat dari bawah ke atas. Memang tidak seperti di panti pijat, tapi lumayan lah karena panti pijat sekarang udah pada tutup. Lagi pada tutup. Terus kalau misalnya Anda kurang dingin, AC di sini kurang dingin, keringetan punggung masih bisa didinginkan. Kebalikannya kalau misalnya Anda masuk angin, masih bisa dipanaskan. Yang sangat membantu sekali itu adalah pencahayaan bukan hanya dari kanan kiri tapi juga dari atas. Ini panoramic roof besar depan dan belakang sini sangat luar biasa mewahnya. Sayang sekali kalau mengatur AC itu jauh sana. Mungkin kami kalau misalnya sehari-hari itu pakai supir, mungkin ini pilihan mobil kami. Harganya tidak se-S-Class, kenyamanan duduknya se-S-Class. Memang tidak sekedap S-Class, tapi tetap dapat kursi yang bisa lebih tidur dibanding dengan S-Class. Kenapa ada suara-suara? Pintu geser ini selalu menimbulkan sesuatu itu loh, suara-suara. Ntar nyuruh supir itu, sirkulasi AC tolong itu. Nah, terima kasih. Baunya udah mulai masuk. Oh, masalahnya mobil besar sekali sih. Long wheelbase. Coba short wheelbase aja dengan jok belakang begini, jok row 2 begini, row ketiganya dicopot atau bisa dicopot pasang. Kami melihat mobil ini bukan suatu van atau MPV. Ini adalah suatu S-Class. Suatu S-Class yang berbajukan kendaraan komersial Eropa. Anda bisa mendapatkan legroom lebih besar juga daripada S-Class. Anda bisa mendapatkan ruangan yang jauh lebih luas daripada S-Class. Tinggal kurang rear seat entertainment saja yang bisa dipasang aftermarket itu juga. Anggap saja tidak ada row ketiga. Tapi kalau dibutuhkan row ketiga, Anda bisa mengangkut ekstra 3 orang lagi. S-Class yang bisa mengangkut 7 penumpang. Harganya jauh di bawah S-Class, hanya 1.555.000.000. Overall, mengenai Mercedes-Benz V-Class 2020, merupakan mobil yang tepat untuk Anda eksekutif yang tidak mampu beli S-Class dan tidak membutuhkan penampilan S-Class, tapi ingin duduk seperti di S-Class. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami, khususnya Instagram. Terima kasih telah menonton.